lawang saketeng muka siloka risalah sawarna jeung cilangkahan natat dina sajarah kiwari geus wancina dibuka tumenggung pitutur menak jeung pangagung kudu diturut kudu dijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Zomer. Selamat sore Bang Hafid. Selamat sore A. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini hari Jumat ya. Jumat dan tanggal 10 Maret Mei 2024 kita alhamdulillah dipertemukan kembali di studio podcast Zona Merah di episode kedua berarti Betul, Pandi ya. Iya. Episode kedua, alhamdulillah episode pertama kemarin kita sudah rilis. Rilis belum ya? Baru Sabtu besok ya. ya. Dan ini mungkin adalah episode kedua dan tentu kita berharap mudah-mudahan podcast kita ini selalu berjalan setiap waktu, setiap saat begitu ya, sesuai dengan schedule yang telah kita tentukan begitu. Kang Andi. Siap Bang Hafid. Alhamdulillah sore ini kita kedatangan tamu spesial. Enggak spesial, istimewa malah. Istimewa malah. Jadi saya salah satu pengagum beliau. Karena apa? Sejak saya kecil, kemudian sampai hari ini usia saya mungkin kepala 3 begitu ya. Beliau ini dari sisi semangatnya, daya juangnya, kemudian jiwa sosialnya. Itu kayaknya yang saya ingat jiwa sosialnya itu. Kayaknya nggak surut-surut. Yang begitu. nge-branding tamu kita itu jiwa sosialnya yang jiwa sosialnya. Iya. Jadi nggak surut-surut, nggak pudar-pudar. Gitu. Dari sejak dulu dikenal sebagai kepala desa, begitu ya. Sampai hari ini penggiat wisata, penggiat sosial dan segala macam. Selalu seperti itu. Betul. Begitu. Dan yang bikin saya salut adalah beliau ini kayak nggak terpengaruh oleh kondisi zaman begitu. Kayak nggak menua kalau menurut saya. Kayak nggak menua. Iya, kayak nggak menua ya. Oke, supaya lebih jelas gitu ya. Supaya lebih jelas kita kenalkan, kita sambut bintang tamu kita, narasumber kita, A. Erwin. Oke. Selamat datang A. Erwin di podcast Zona Merah. Ya, jadi kita punya tagline Zona Merah milik kita. Barang-barang ya. Oke. Zona Merah milik kita. Oke. Tepuk tangan berudak. Oke, selamat datang Wilujeng Sumping A. Erwin. Sama-sama ya. Wilujeng Sumping, selamat datang di podcast Zona Merah. Sebelum kita berbicara lebih banyak, Kang Andi, saya coba akan sedikit rilis CV beliau ya. Profil beliau ya. Profil beliau, boleh. Jadi ini nama lengkap AM Erwin Komarasukma, begitu. Saya mau langsung aja nih, satu-satu kita bahas ya. Iya. AM-nya ini apa? Ya, bukan anggur merah, bukan. Itu nama, karena namanya terlalu panjang. Nah kita singkat. AM Asep Muhammad. Oh, Asep Muhammad Erwin Komarasukma. Karena jujur dari dulu sampai sekarang di baliho, di apa. Jadi beliau ini kan sudah terpampang di mana-mana. Iya. AM Erwin Komarasukma. Saya mikir ini AM-nya apa? Bang Hafid. Malah saya pikir AM itu gelar, saya pikir gitu iya, ya, kayak R gitulah. Tadi awalnya. Saya malah mikirnya gini Kang Andi. Saya malah mikirnya itu tuh kayak semacam gelar kehormatan kayak itu bagus kalau apa begitu. Saya pikir gitu. Marga. Ternyata itu Asep Muhammad. Itu gelar kehormatan Sunda. Iya. Namanya sebetulnya Muhammad Erwin Komarasukma. Karena selalu dipanggil waktu kecil Asep. Kita cantumkan aja nama jadi Asep. Tapi itu sesuai dengan akta di Dukcapil. Akta kelahiran dimaksud. Akta kelahiran. Asep Muhammad Erwin Komarasukma. Jadi pas lahir teh baru lo Asep gitu ya. gitu ya Kak Matri ya. Nama panggilan A. Erwin ini sudah nggak birek lagi, sudah nggak jadi asing lagi nama ya. Asing semua. A. Erwin memang saya. Jadi
jadi kabawa ngora urang ge ketika manggil Erwin Erwin gitu. Gitu tah. Kemudian yang kedua lahir di Lebak 21 November 1964. Lumayan ya, cukup. Berarti usia sekarang udah Ya, 60 tahun sebentar 60 lagi. tahun ya, 60 tahun. Bulan November nanti ya, 60 tahun berarti ya. 60 tahun. Kita bisa nyampe nggak ke situ tuh, Pandi? Mudah-mudahan nyampe kalau gaulnya sama Erwin. Ya, harus gaul. Kabawa gaul. Kabawa gaul, harus gaul sama Erwin. Oke. Saya ingin tanya nih. SD di mana, SD terlalu banyak sekolah teh. Gimana tuh? SD di Sawarna, pindah ke Bandung, pindah lagi. Jadi waktu SD 3 SD. Waktu SD 3 SD. Di Bandung terakhir di SD Bayangkari, Jalan Rodaya Bandung. Oh. Nah, langsung aja berarti kalau gitu. Iya. Saya ada sedikit yang ingin tanyakan ke A. Kan orang Sawarna, lahir di Sawarna, gitu ya. Yang saya tahu ini adalah salah satu anak dari mantan kepala desa Sawarna, begitu Bapak Komar, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak Komar kan di Sawarna, gitu. Kenapa dari kecil di Bandung? Ya karena keluarga besar Pak Komar kan dari Bandung. Oh. Jadi Pak Komar ini guru pertama SGB yang dikirim ke Banten pada waktu itu tahun 58. Berarti Pak Komar almarhum ini Bapak A berarti guru dulunya? Guru. Saru aja guru. Dan orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung. Seangkatan dengan Pak Salka kalau nggak salah. Oh, Pak Salka, bayar. Gitu ya, banyak Berarti tuh. katakanlah itu orang Bandung yang diutus ke Banten, Iya, gitu ya, dalam rangka mencerdaskan masyarakat Banten. Gagal. Begitu, iya. Iya ya berarti Iya. ya. Ya makanya saya aneh. Ini Erwin ini orang Sawarna, tapi sejak kecil riwayat hidupnya banyak di Bandung. Iya, Begitu Kang Andi. Iya betul. Makanya ternyata itu jawabannya. Saya lihat di sini banyak berkecimpung, banyak pengalaman di dunia kuliner. Iya. Di dunia kuliner. Berarti itu setelah lulus SMA? Masih sekolah. Masih sekolah? Karena sekolah sambil bekerja. Sekolah sambil Iya, bekerja? Karena di Bandung ini kan kita tidak tinggal dengan keluarga. Tidak tinggal dengan saudara ya. Saya itu mandiri. Jadi mau sekolah biaya sendiri, pisah dari mereka. Makanya saya sekolah sambil bekerja. Oh. Karena ada adik yang perlu dibiayai juga di SMA. Luar biasa ini kalau saya lihat dari riwayat pekerjaannya memang banyak melintang di dunia kuliner. Ya, Bang Hapid kita satu-satu ya, biar tidak aclok-aclokan. Boleh. Terkait kuliner histori atau sejarah berkenal dengan dunia kuliner sampai sekarang jadi nge-branding. Kalau itu pengusaha resto, setahu saya ya, itu asal-muasalnya gimana tuh berkecimpung di dunia kuliner, asal-muasalnya? Jadi begini sebetulnya, karena kita ini kan orang yang cari makan sendiri lah ya, sekolah dan sebagainya. Dari awal kita ini selalu bermain di Hotel Homan ya. Kadang-kadang kalau mau makan kita lapar bantuin tuh di Homan. Angkut barangnya apa, dikasih makan sama kepala dapur ya. Seperti begitu. Lama kelamaan kan kita disuruh ngebantuin. Nah, tidak lama kemudian kita disuruh kerja di sebuah restoran jadi helper. Helper itu tukang ngebantu. Ya, bantu. Iya. Bantu koki lah ya. Ya. Tukang bantu, tukang cuci apa kita kerjakan. Tapi karena ini aktif gitu ya. Apapun juga kerjakan. Hampang birit Ya, lah ya, gitu ya. cuci piring, cuci gelas, apa disuruh bantuin masak. Tidak lama kemudian kita diangkat, 3 bulan kemudian kita diangkat oleh manajer jadi helper khusus untuk membantu koki. Naik lagi 6 bulan kemudian jadi cook junior, jadi koki junior. Koki junior. Terus aja. Jadi dari awal kita itu belajar jadi koki bukan karena kita kuliah, tapi kita itu otodidak. Iya, Ya, otodidak. Iya. Terus aja sampai ya beberapa tahun kemudian jadi kepala kitchen ya, chief cook, eksekutif, sampai kepala produksi dan yang lain. Itu kan lama. Dari tahun 84 sampai tahun 93. 84 9 tahun. 9 tahun. Iya. 9 tahun. Berarti mun piwarang masak tiasanya? Semua masakan dari Sunda, Chinese, Jepang, Eropa ya kita. Wow.
Kang Andi, Jadi tamu kita hari ini Sep. Betul. Saya secara pribadi adalah salah satu yang melihat ketika ada seorang laki-laki yang pintar masak, seksi itu. Seksi. Keren itu, Ingatnya keren. ke Sep Juna gitu. Keren Gitu, itu, iya. keren. Era Keren. tawante. Tatoan tuh. Sep Keren. Juna kan ada tatonya. Iya, gitu. Dan memang rata-rata kalau untuk level-level kayak koki pro ya, koki profesional itu memang rata-rata kan kebanyakan cowok. Dan nggak nyangka ternyata Terus kieu setahu saya Sep itu sok garanjen. Bener tak sih, A? Hah? Bener tak sih, A? Jadi kan begini dulu waktu dunia cook itu ya, di dunia perhotelan itu kebanyakan kan semuanya orang-orang level elitnya itu dari NHI perhotelan ya. Oh, iya, Dari iya. dunia Iya. perhotelan dari basic, middle sampai upper. Nah, jadi kita yang otodidak itu istilahnya bersaing dengan mereka dalam masalah kemampuan. Karena kemampuan mereka itu lebih bagus lah, Iya. dari bahasa lebih bagus. Nah, hanya kalahnya mungkin kalau kita mah orang-orang tradisional ulet ya. Ya, kita ulet. Kalah pengalaman mungkin ya. Kalau mereka udah keluar negeri ke Swiss, ke Jerman, kemana kalau kita tidak. Tapi semua ilmu-ilmu cooking metode kita coba. Akhirnya ya kita bisa berkenalan dengan orang Jerman yang punya perusahaan Jerman, restoran Jerman, ya kita bekerja di sana. Jadi semua makanan-makanan apapun juga yang ada, misalnya dari Chinese, Eropa, Sunda dan sebagainya, kita harus mampu karena memang harus mampu bersaing kan. Iya, Ya, harus betul, mampu betul. bersaing. Termasuk juga inovasi-inovasi seorang koki juga. Makanya otaknya itu terus muter. Hari ini saya harus masak apa untuk bisa dijual ke konsumen. Betul. Supaya ada daya tariknya untuk konsumen itu terus aja buatkan kreasi menu. Oh, iya. Chef suggestion. Ini menu-menu berubah-ubah. Oke. Jadi kita tuh seru muter ya. Yang apa ya kira-kiranya yang makanan yang enak yang bisa disajikan untuk chef suggestion untuk minggu ini. Wah, kita cari. Oh, ini. Nah, setelah sekian minggu kita coba. Nah, kalau makanan tersebut itu memang disukai oleh konsumen, ini gitu ya. jadi menu inti nanti. Oh, iya, kita iya, yakin, iya, oh iya. ini bagus jadikan menu. Terus aja seperti begitu. Ya. Seperti itu mungkin. Ya berarti tidak cukup paham soal meracik menu saja, tapi harus kreatif juga ya, ya. Harus ada ini apa sense of artnya ya, seninya kayaknya ya. Seni masak ya. Seni masaknya Seni ya. masak. Jadi kita bisa melihat makanan apa sih yang ada, yang tradisional, mau daun ini, bau daun itu di pinggir di sini juga misalnya apa sih bisa jadikan inovasi masakan yang keren, kan begitu. Contoh misalnya ada di sini kangkung di pinggir nanti dijadikan menu apa? Bukan hanya sebatas kangkung. Inovasi kita harus ini nanti sistem penyajiannya, garnisnya dan sebagainya. Jadi nanti akan lebih bagus mengundang selera. Selera. Ya. Bisa Padahal- aja nanti kangkung rainbow style kan misalnya kan. Ya betul. Padahal basicnya kangkung ya. Padahal Yang kangkung kita nggak ditambah. aneh begitu. Iya kan seperti begitu. Tapi karena namanya dan sajiannya beda, begitu akhirnya Jadi mewah. gitu. Iya. Taunya kita kan tumis, Ya, tumis. Iya, tumis kangkung. Tumis kangkung. Dengan segudang pengalaman di bidang memasak ya di Bandung dulu, ketika hijrah ke sini ke Sawarna kembali gitu, pernah diaplikasikan nggak di sini di daerah kita dalam bentuk apa? Sebetulnya kita tahun 97 itu kan diminta ke Sawarna untuk mencalonkan kepala desa. Oh, Kita iya. lagi muncul ya di dunia kuliner tuh lagi bagus ya, lagi maju dan sebagainya. Tapi karena ini di daerah ini perlu sebuah pengembangan. Betul, Ini betul. Banten ini perlu ada inovasi-inovasi. Iya. Potensinya bagus. Kalau tanpa inovasi dari kepala desa, ini orang-orang yang ini tidak akan maju. Betul. Makanya AA coba ada dua pilihan waktu itu. Teruskan usaha, gitu. Teruskan usaha atau mau menjadi kepala desa. Betul. Nah, makanya pilihan itu ya udahlah, saya pergi aja, saya jadi kepala desa. Jadi kepala desa. Biar nanti saya bisa mengabdikan diri kemampuan kita untuk kepentingan masyarakat. Oke. Seperti itu. Dan alhamdulillah berarti AA menjabat kepala desa selama 2 periode, Pak. 2 periode. 2 periode. Dari tahun 97, Dari tahun 99 oh 99 ya. sampai 2007. 2007. 2007 Pilkades lagi menang. Menang. Dan 2009 berhenti. Iya. Karena jadi dewan ya. Betul, mencalonkan betul. jadi Dewan, Betul. seperti itu. Betul. Nah, oke Pak Andi. Kang Andi. Jadi luar biasa ini. Masih. Boleh. Kopi. Ngopi, Ngopi. Oke. Selanjutnya kepala desa 2 periode Pak Andi.
Berarti waktu mulai masuk ke ranah birokrasi ya berarti birokrasi, ya. betul. Salah Dari- satu pengalaman kerja di bidang birokrat, A pernah menjadi kepala desa selama 2 periode Iya. di Desa Sawarna. Yang saat itu sebelumnya dijabat oleh Bapak A. Bukan Pak Hudaya. Oh, Pak Hudaya dulu ya, Iya, dulu. betul. Bapak A sebelum Pak Hudaya Bapak A sebelum Pak Hudaya ke AA. ke AA begitu ya. Ini pengalamannya sangat lengkap, Kang Andi. Menjadi kepala desa pada zaman itu bukan sesuatu yang mudah. Iya dong. Begitu. Jaro. Jaro. Artinya dengan tantangan ya, dengan tantangan. Saya dulu mengenal awal itu A Erwin sebagai kepala desa. Karena kebetulan desa saya bertetanggaan lagi. Iya, iya, iya. A Erwin di Sawarna, saya di Lebak Tipar gitu. Jadi saya lihat waktu itu memang perjuangan kepala desa pada saat itu luar biasa. Kita coba ingin sedikit cerita dan tentu ini kan jadi pelajaran buat teman-teman yang Betul, saat ini betul. mungkin berkeinginan, mungkin barangkali saya juga nanti punya keinginan jadi kepala desa begitu ya. Amin. Di mana? Kampanye ya, Mbak. Artinya dengan pengalaman AA pada saat itu 2 periode menjabat kepala desa. Perbedaannya dengan antara kepala desa yang dulu dengan yang sekarang seperti apa? Coba sharing aja kita. Ya, sangat jauh sekali ya. Karena dulu ini jadi kepala desa tahun 99. Ini kondisi keuangan daerah juga tidak bagus. Betul. Ya. Kita hanya mengandalkan semangat masyarakat. Ya. Contoh misalnya di Sawarna nih. Ini awal bagaimana ini Sawarna ngebangunnya nih. Kantor Betul, desa betul. nggak punya, kan begitu ya. Waktu itu belum ada kantor desa belum? Ya, nggak punya. Ini bangunan-bangunan sarana umum juga tidak bagus, masjid-masjid juga tidak bagus. Makanya di sini kita cari bagaimana caranya ini Sawarna bisa maju. Betul. Kita coba semua potensi sumber daya alam kita coba. Nah, kita angkat. Oh, potensi pariwisatanya bagus, tapi orang kan belum paham. Saat itu Sawarna belum kayak sekarang ya? Ya. Belum ya? Ya, belum paham yang namanya ini pariwisata mau bagaimana, belum paham masyarakat. Nah, coba kita buatkan sebuah gambaran, kita buatkan ini kerjasama dengan pihak terkait juga pariwisata, termasuk juga media. Jadi setiap bulan kita ini dengan media Pajar Banten ya waktu itu ya, kerjasama. Jadi semua kegiatan per setiap minggu Diekspos di lah. media. Diekspos media. Lalu kita langganan setiap hari 20 eksemplar setiap hari koran. Saat itu masih ada ya, Iya. yang jualan. Ya, gitu. Nah, setelah itu bagaimana supaya dikenal Sawarna? Ya, Sawarna supaya dikenal ini adalah dengan prestasi. Betul, Ah, betul. iya. Perbaiki dulu kelembagaannya. Betul. Bagaimana nih lembaga pemerintahan walaupun kondisi murat marit, Iya. tapi bisa bagus. Ya, yang penting ini tanggung jawab kepala desanya, walaupun keuangannya nggak seberapa lah. Betul, betul. Hanya 1 tahun ini dari subsidi kabupaten ini hanya 6,5 juta. 1 tahun. 1 tahun. Maksudnya anggaran yang disediakan. Anggaran. Itu anggaran apa gaji Jaro? Bukan. Anggaran Ya, buat kepala desa. nggak digaji, nggak punya gaji. Ini anggaran subsidi, desa. Ya, subsidi dari kabupaten ini setiap tahun hanya 6,5 juta. 500. Kalau dikompensikan dengan harga semen waktu itu hanya 200 sak semen. Coba bayangkan. Nah, makanya bagaimana cara membangun desa? Betul. Ya, kebanyakan kan kita motivasi masyarakat untuk swadaya. Iya. Ya, ngebangun ingin jalan swadaya. Pingin jembatan swadaya, karena tidak mungkin bisa terpenuhi dengan anggaran seperti itu. Iya. Termasuk juga dari pemerintah daerah untuk program kan terbatas. Betul. Ya, nah oleh karena itu sangat jauh sekali. Nah, mencoba dengan sebuah prestasi. Bagaimana ini Sawarna bisa dikenal oleh kabupaten? Bagaimana ini Sawarna bisa dikenal oleh provinsi? Nah, mengikutilah kegiatan lomba-lomba. Betul. Lomba Oh, iya. PKK kita ikutin. Alhamdulillah juara 3 provinsi ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Saat itu. Saat itu tahun 2004. Udah begitu kita ikuti lomba desa. Tingkat kabupaten kita juara. Tingkat provinsi kita juara kedua tahun 2005. 2005. Nah, lalu karena penasaran belum jadi juara pertama, 2006 ikut lagi. Ikut lomba desa. Tingkat kabupaten juara, provinsi juara. Akhirnya jadi desa teladan nasional pada tahun 2006. Nah, Itu. tepuk tangan Kang Andi. Artinya gini Pak Kang Andi, yang saya bayangkan gitu ya. Dengan infrastruktur pembiayaan yang terbatas gitu ya, ketersediaan anggaran terbatas. Tapi pada saat itu artinya belum ada anggaran yang disebut dana desa. Belum. Belum ada. A Erwin bisa membuktikan gitu ya,
di level pemerintahan desanya ini, beliau bisa membuktikan bisa membangun dan mengangkat derajat desa sampai level nasional. Iya, Ini iya. kan bukan pekerjaan yang mudah, begitu. Jadi maksud saya yang kemudian menurut AA yang ini kan harusnya gini, saat ini yang kita tahu ya, desa ini udah disediakan anggaran nih. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya, ada anggaran dana desa sekian ratus juta bahkan 1 M misalkan ya. Kemudian ada ADD juga gitu ya. Tapi yang saya lihat efeknya gitu ya, belum kelihatan wah gitu ya. Dibandingkan dengan kepala desa yang saat itu dengan Anggaran yang terbatas. sangat terbatas, tapi mampu untuk melakukan sesuatu begitu. Menurut AA yang membuat beda apa? Yang membuat beda sebetulnya motivasinya sih. Motivasinya. Motivasi kepala desanya berarti. Tujuannya itu apa sih? Betul. Kalau kita ini ingin jadi kepala desa, mengabdi kepada masyarakat, Betul. baik, berhasil guna, berdaya guna untuk kepentingan masyarakat. Yang sekarang ini bodoh kalau desa tidak maju dengan anggaran DD dan ADD yang ada. Bodoh sekali, gitu aja. Gitu aja. Ini nanti kita ditayangkan di YouTube dan ditonton semua orang, tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Iya, nggak iya. apa-apa. Ini pembelajaran buat calon Jaro. Dukung saya, Jaro di Kabupaten Cilangkahan. Wakanda. Ya, jadi kan begini, kan begini ya. Waktu aja di kepala desa kan kita punya anggaran nih. Iya, iya. Betul. Sedangkan kita ini para wisata bagus. Nah, kita ini potensi dulu kita. Iya, Ya. Bagaimana supaya dikenal oleh pemerintah? betul. Kenalkan kepada bupati, kepada gubernur ini tentang sawarna. Jadi kita totolosoan aja lah. Iya, iya, iya. Ini sawarna begini ini sampai bupati Payas dan sebagainya, sampai gubernur pertama Banten Pak Joko Munandar datang ke sawarna, Betul. ingin melihat bagaimana sawarna. Yang saat itu jalannya masih koral. Jalan masih jelek. Nah, karena ini kalau misalnya ada pejabat yang datang ke daerah pasti diperhatikan. Betul, Iya, iya, betul. iya. Udah begitu kan tinggal apa sih Win mintanya? Ah. Saya minta jalan dari Bayah ke Sawarna sampai ke Simpang Ciawi. Ini aspal. Iya, Hanya 1 tahun setelah itu aspal. betul. Sawarna beres, ke Lebak Tipar dilanjut. Ke Cilograng berlanjut karena kebutuhan secara umum. Kalau Iya, nggak iya, salah iya. itu tahun 2006, A. Ya. Sekitaran ini itu, Mei 2006. 2003 2004. Oh, 2004. Ya, kalau 2002 Sawarna udah di aspal semua. Oh iya betul 2002 udah aspal. Betul. Jadi langsung ke Simpang. Kita kan dengan bupati. Nah, lalu setelah itu Sawarna dijadikan desa binaan wisata Provinsi Banten. Pertama kan di Banten desa Sawarna jadi binaan. Bagaimana caranya ini mengembangkan wisata di Sawarna supaya bisa berhasil guna untuk kepentingan masyarakat. Walaupun penolakan banyak. Betul. Karena apa? Banyak orang yang tidak setuju kalau kawasan itu jadikan wisata. Iya. Ya, alasannya nanti takut ada apa-apa. Mm-mm. Ya, nanti jadi para wisato. Iya. Kan begitu. Iya. Tetapi kita optimis. Apabila ini para wisata Sawarna dikembangkan dengan baik, saya yakin di kemudian hari ini Sawarna jadi ikon Wisata. Provinsi Banten. Dan hari ini sudah terwujud, ya. Dan sampai hari ini. Ada step by step kan. Nah, coba kita berdayakan para kiai. Kalau ada kegiatan Rajaban Muludan, kita ngobrol, tolong Pak Kiai sampaikan dampak positif negatifnya dari para wisata. Anu gorengna kumaha, anu hadena kumaha, supaya disaring ku masyarakat, Betul. supaya masyarakat paham. Iya, iya, iya. Karena kiai yang menyampaikan kepada masyarakat, nyanya lamun gitu mah. Percaya. Iya, akhirnya. percaya. Betul. Begitu. Kalau Betul. dari kita ya Pak Erwin kan Jaro, hayangnya jangan Pak bener. Erwin sorangan dan hayang begitu kan. Tapi Betul. kalau mereka kan dengan keterangan-keterangan yang lain. Iya, 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 Makanya punya visi misi, moto. Sawarna adalah kawasan wisata yang berwawasan lingkungan dan agamis. Wih, mantep. Keren ya. Jadi belen ya Pak Hafiz, urusan wisata dan semacam kalau religi tadi ya, religius ya. Jadi tercover lah ya Ayah Betul. untuk tadi kan di awal ada kekhawatiran masyarakat, ada hal-hal dalam tanda kutip negatif dampak dari wisata. Betul. Dan dengan backup religi itu jadi tercover akhirnya Dan, gitu dan ya. kita bisa lihat itu Kang Andi. Salah satunya adalah tolak ukurnya
setiap liburan panjang wisata selalu penuh. Wisatawan ya ke Sawarna. Iya, iya. Tapi di setiap event-event religi juga kayak saya sering lewat ya ke sana. Kayak Isra Mi'raj, Maulid, kemudian apa lagi lah. Itu hidup. masjid itu hidup penuh ya, masih hidup, hidup iya. begitu. Salah satunya kita harus berikan penghargaan terhadap pendahulu para kepala desa yang sekarang ada gitu ya. Betul Adalah Pak Hafid, Erwin. betul. Iya, Gitu, luar terima biasa kasih. sekali. Dan ini harus dicontoh oleh beberapa desa yang punya potensi wisata tentunya. Betul. Di desanya masing-masing. Artinya Atau mungkin desa-desa yang punya kekhawatiran gitu ya, yang sekarang lagi merangkak naik ya untuk diekspos wisatanya, nggak usah khawatir ya. Iya. Dampak-dampak negatif mungkin ada, tapi kan bisa diminimalisir lah gitu dengan lah cara ya. sinergitas berarti ya. Betul. Antara Stakeholder yang ada, Iya, dari betul. tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan desa, pemuda dan sebagainya, kita harus bersama-sama. Iya. Karena apa? Karena awalnya kan beginilah, ini salah satu contoh juga. Iya, boleh. Orang Sawarna juga menolak adanya tamu wisatawan untuk menginap di rumahnya. Ini tahun 2004 ini mereka masyarakat enggak mau kalau ada tamu. Ya, makanya coba pilot project. Ada tamu sekian ratus orang. Bagaimana nih caranya bisa nginap di Sawarna? Saat itu belum ada homestay Ya, belum belum ya? ada homestay. Nah, masyarakat masih menolak, ibu-ibu masih menolak. Kumpulkan aja di balai desa. Mereka kan anggota PKK. Iya. Kata saya begini, udah aja ibu-ibu kalau punya rumah belum punya WC, yang penting mah depan rumahnya beres, kamarnya bereskan. Kalau ibu-ibu tidak mau menyiapkan makanan atau minuman, biarkan saya saja yang menyiapkan untuk mereka. Saya kirim ke rumah masing-masing. Ibu mah tarima beres, tapi lamun ibu-ibu boga opieun sampe, kulup cauk, opak nanaon suguhkeun ke dibayar ku Erwin. Nah gitu kan? Iya. Waktu itu ada 400 tamu anak mahasiswa UNJ dengan Don Bosco SMA. 2004 saat Ya, itu. Itu pilot proyek. Mereka nginep di rumah Warga. masyarakat, ya kita catering dan sebagainya beres, alhamdulillah aman. Ya. Nah selama 2 malam kegiatan ini masyarakat berinteraksi dengan tamu. Ngobrol. Ya, gitu ngobrol ya. gimana ini itu dan sebagainya. Tidak punya MCK, mungkin ibu harus punya MCK nanti kan begitu. Nah setelah itu kan kita bayar 2 hari bayar ke rumah nih bayar. Tapi ada dampak positifnya antara masyarakat dengan tamu. Ada komunikasi. Iya. Mereka anak abdi cana ke Jakarta. Oh, Ini tah ada gawe. feedback ya. Nah, kan begitu. Iya. Terus itu pakaiannya dikasihkan ke abdi, terus abdi dipasihan deui artos, ku abdi dipasihan titu ge dipasihan artos. Tip meureun ngaranna eta. Jadi ngipas sebetulnya teh. Gitu. Nah, Ngipas. setelah itu 1-2 kali kegiatan, udah begitu mereka tidak perlu MCK dibantu oleh desa. Bikin sendiri. Bikin akhirnya. sendiri. Lapor. Semangat Ya. akhirnya. Lapor ke kita, Imah abi mah enak geus aya MCK-an. Siap menerima tamu. Siap terima tamu. Kan? Begitu karena apa? Iya. Ini hasilnya sudah dirasakan oleh mereka. Iya, Baru setelah betul. itu Betul. mereka dampak kesehatan masyarakat pun akan meningkat dengan cara. Iya. Nah, ini mungkin sampai sekarang pun masyarakat Sawarna alhamdulillah dari para wisata ini di mana-mana homestay. Iya. Alhamdulillah. Dan- Jadi ada peningkatan ekonomi yang sangat signifikan. Karena Betul. apa? Hanya praktis aja. Para wisata ini kalau dikelola dengan baik Betul. akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, Sepakat. itu. Asal dikelola dengan baik. Sepakat. Dan juga jangan takut ada hal yang lain-lain atau negatifnya. Kita bentengi dengan semua stakeholder bersama-sama. Iya. Begitu. Betul. Karena di Sawarna, Cilograng atau Bayah banyak potensi Betul. yang memang yang perlu Tapi tadi itu ini Mindsetnya. mindsetnya harus bagaimana nih? Iya, Betul. Kan iya, gitu ya. iya. Ini di Cibareno bagaimana? Citarate bagaimana? Cikamunding bagaimana? Cilograng Guha Gede bagaimana? Gua lauk Guha Lauk juga bagaimana? Kan Curug ganteh aja Kak Thomas. iya, ini kan sangat bagus sekali kan. Gua lauk baram Nah, iya, kan begitu. Nah, padahal ini sangat potensi Betul, sekali untuk betul. dikembangkan dan juga minat masyarakat untuk tidak saja ke pantai, Betul. tapi ke gunung, ke curug dan yang lain-lain. Nah, Ini harus betul, ada kolaborasi lah. Iya. Itu mungkin poin penting yang saya garis bawahi Pak Andi. Iya. Saya juga pernah ya, mungkin juga tahu di Lebak Tipar saya pernah ikut terjun langsung sedikit membesarkan Gua Lauk. Dan ternyata tantangannya yang paling besar itu adalah SDM, Pak Andi.
Iya. memberikan pemahaman, persepsi bahwa ini tuh potensial untuk dikembangkan. Dan itu yang kemudian saya nggak kuat, nggak bisa. Beda dengan Erwin yang sampai hari ini dari tahun 2099 katakan aja Iya, kepala iya. desa ya, sampai hari ini 2024 Erwin masih terlibat dalam kegiatan pariwisata di Sawarna. Iya betul. Jadi saya tidak membayangkan ya Erwin pada saat dulu Erwin punya inisiatif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana susahnya, tantangan masyarakat dan sebagainya itu bukan hal yang mudah gitu ya. Betul. Seperti Bang Hafid tadi bilang ya, ngurus goa lauk baik oke beri keder gitu ya. Keder orang akhirnya elek Iya gitu ya. Dan mungkin kita layak berterima kasih bahwa mungkin agak sedikit lebay tapi mau tidak mau kita harus angkat Harus topi apresiasi. bahwa Sawarna sekarang ya salah satunya karena jasa Erwin itu gitu ya. Luar biasa. Iya. Harus kita akui itu Bang Hafid ya. Sebagai anak muda, Ah. sebagai generasi penerus, kita harus banyak mencontoh, meneladani Erwin. Betul, termasuk ini Bang Hafid, saya sering beberapa kali lihat postingan Erwin di sosmed bagaimana beliau mengepost lukisan itu ya. Bagaimana Erwin punya visi yang jelas ke depan, bikin jembatan misalkan dari pinggir pantai ke karang itu kan baru imajinasi dan mungkin sekarang belum terrealisasi ya. Tapi suatu saat nanti why not gitu ya, mungkin bisa lebih dari apa yang Erwin bayangkan gitu ya untuk kedepannya. Sebagai closing untuk pariwisata. Iya. Pariwisata. Sebagai insan yang sampai hari ini AA bergelut di bidang pariwisata. Bahkan sekarang AA sebagai ketua Balawista ya, Kabupaten Lebak. Artinya dipercaya diberikan amanah sebagai ketua Balawista Kabupaten Lebak. Sebagai insan yang terlibat dalam dunia pariwisata. AA, kan kita nggak tahu umur ya. Tapi paling tidak AA punya mimpi besar tentang pariwisata Sawarna ini seperti apa ke depan yang AA harapkan. Sebetulnya tidak atau Sawarna karena punya konsep kawasan ya. Iya. Ada konsep kawasan yang memang semuanya itu berhubungan. Potensi wisata Sawarna ini memang pusat dari berbagai kegiatan di sana. Ya potensi dan sebagainya. Tetapi daerah-daerah penyangga itu pun juga harus dijadikan suatu bahan yang memang harus bisa dikembangkan ke depan. Betul. Hanya harapkan Sawarna ini untuk lebih baik ke depan ini dalam masalah tata kelolanya. Tata kelola. Penataan kampungnya. Iya. Penataan jalannya, rumah-rumah penduduknya dan sebagainya agar betul-betul yang namanya desa wisata itu terlihat. Ya. Contoh misalnya begini. Kalau yang namanya desa wisata ini kita lihat mau pintu masuknya aja pintu gerbang jalan. Iya. Ya. Kalau ini desa wisata Sawarna. Nah, kita harus banyak studi banding ke luar daerah lah, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bali dan sebagainya. Ini kan belum terlihat. Iya. Ini pintu belum gerbang ada ikon dari Sawarna Timur ke ini orang udah. Itu. Jadi pinggir jalan bagaimana lah, harus indah, pagar-pagar dan sebagainya. Karena dulu waktu jadi kepala desa kan begini. Bagaimana Sawarna ini bisa jadi bersih, indah. Orang lewat ke Sawarna ini pagar-pagar bersih, warna-warni indah. Nah ini coba dari dulu ya. Kasih masyarakat paku, kasih masyarakat kapur biar masyarakat ngecat. Buat pagar sendiri dari bambu, seluruh kebutuhan cat dan pakunya kita kasih dari desa. Dari Gondang sampai Cihasem semuanya indah. Saat itu masih nyatu. Iya kan begitu. Iya kan. Iya. Orang lewat bersih kan. Seperti. Nah Sawarna juga harus lingkungannya harus ditata dengan baik, jalan-jalan juga harus seperti. Nah seluruh stakeholder yang ada, masyarakat semua yang ada di itu harus betul-betul bersama-sama menjaga kebersihan, keindahan, ya, keamanan, ketertiban. Dan yang lain termasuk kelestarian alam harus sama-sama. Kalau tanpa bersama-sama maaf dengan sangat. Susah. Ya, ini susah terwujud. Tapi Ya? saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Sawarna ke depan akan lebih bagus. Termasuk daerah-daerah yang lain juga. Ya, untuk ini. Karena apa? Sekali lagi. Ini para wisata akan lebih meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang paling langsung dirasakan oleh langsung masyarakat. dirasakan oleh masyarakat. Kapan mau pensiun dari dunia wisata? Gimana? Kapan mau pensiun di dunia wisata? Ada Ya, nggak rencana mau pensiun di dunia Selangi wisata? hayat masih di kandung badan kayaknya. Rasanya kalau diem ini sakit ya. Makanya selalu mengagendakan kegiatan setiap hari. Iya. Setiap hari agendakan ini kemana nih saya. Hari ini saya kemana. Oke. Kan begitu. Apakah saya ke Curug, apakah saya ke Cikoromong, apakah saya ke Legonpari, ke Karangbokor. Setiap hari kita agendakan. Ada kegiatan terus Jadi ya? ada kegiatan. luar biasa. Artinya kita ini selain dari kegiatan
kejenuhan juga kan juga menjaga kesehatan kita. Iya, betul. Ya usia 60 tahun ini harus banyak olahraga, naik tebing, Betul, kan betul. begitu Iya, ya iya, kita iya. menjaga. Kan kita jalan kaki ke pantai 3 kilo 5 kilo gitu. Nah, untuk menjaga kebugaran kita, Betul, kita betul. jangan sampai sakit sedikit. Karena apa? Kalau kita sakit sedikit aja didiamkan malah tambah sakit. Betul. Lebih, iya, makanya Benar, lebih benar, baik benar. kesangkeun kita jalan kaki. Oke. Oke. Itu tadi cerita tentang pariwisata. Wisata Kang ya. Andi. Sekarang kita coba masuk ke tema selanjutnya nih. Ke ranah yang lebih hot Iya, sedikit yang hot lebih gitu. Ini luar biasa juga ini. Ternyata AR ini juga pernah menjadi pejabat publik. Betul. AR Pernah ini- menjadi wakil saya. Dan saya waktu itu nyoblos beliau. Iya, wakil kita kan Wakil berarti, kita. iya. AR ini pernah menjabat sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kabupaten Lebak. Satu periode. Satu periode. Dari Partai Demokrat. Demokrat. Luar saat itu. biasa. Ini gimana ceritanya waktu itu? Sebetulnya kita ini ke DPRD ini untuk lebih mengembangkan wawasan lebih mudah. Bagaimana caranya ini pikiran-pikiran kita, rencana-rencana ke depan kita tentang daerah bisa terakomodir sebetulnya. Oh, Begitu, iya, ya. iya, iya. Sebenarnya gitu. Saat itu masih menjabat kepala desa ya? Kepala desa, tapi berhenti kan tahun 2009 berhenti kita langsung ke Artinya DPRD. berani itu karena memang terpilih. Iya, terpilih. Iya, terpilih. Ada kekecewaan sebetulnya dari masyarakat yang memilih kita. Kunaon jadi dewan. Ah. Ya, sebetulnya kenapa lari ke dewan? Boleh, sekarang saatnya klarifikasi aneh. Jadi begini Karena sebetulnya. saat itu mungkin ada yang Karena bertanya waktu gitu itu ya. kan rame. Ah. Lagi rame-rame mah booming mau pembebasan tanah. Iya, iya. Ke PT Gama kan, Iya, iya, pabrik iya. semen. Nah, berpikir, waduh, lamun saya jadi kepala desa ya saya nana tangan loba nu salah. 2008 ya? Kan begitu. Kadang-kadang saya terjerumus dengan yang fiktif-fiktif. Saya makan hal haram. Iya, iya. Saya begitu. Ya, saya takut sekali walaupun orang pokoknya mah cair. Enggak, kan begitu. Saat itu memang pada cair-cair Ya, ya. cair. Cair-cair. Jadi, lebih baik pilih lah udah maju. Karena yang dikhawatirkan ini, karena beban moralnya dia kepala desa, tanah salah. Iya, iya, iya. Selama hidup nanti dia Betul, betul, Ya. betul. ada masalah nanti kita. Makanya lebih baik lari ke DPRD. Sepakat walaupun keluarga menolak. Menolak. Iya, iya. Bapak, mama, ibu semua menolak. Jangan berhenti dari kepala desa. Tapi saya karena masalah seperti itu. Ini sangat prinsipil ya. Betul, 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 betul. Dan ternyata juga ya kita coba dengan pola A sebagai wakil rakyat yang selalu coba setiap mau kerja ini ngantor dari Bayah ini naik elep ya setiap subuh jam. Iya, benar. Iya, mah. Iya, iya. Pokoknya mah dari Sawarna ini 4:30 naik elep sampai kantor jam 9. Nanti pulang jam 3 naik elep lagi pulang jam 7. Rutin setiap ini. Nah, terkecuali kalau ada dewan yang mau lewat ke Rangkas. balik Ikut, nebeng. nebeng. Baru nepong gitu ayah. Sama Pak Ip. gitu ya. Pak Ip, ya. Pak Ip, berangkat nih. Ya siap tuh. Tunggu bayar. Ngiring. Nah, jadi akan begitu. Bukan apa-apa. Ingin tahu nanti sebetulnya karena kita juga mau mendengar nanti di kendaraan itu obrolan orang. Iya, iya, iya. Ada iya. masalah-masalah. Berinteraksi ini. langsung Ya, dengan kan masyarakat. begitu. Masalah kita dengar terus. Ini terus bertahun-tahun sampai akhir jabatan ya. Sampai akhir jabatan jadi dewan selalu begitu. Walaupun ada mobil, tetap aja rutin lah. Enak kan jadi dewan Ya, Enak kan jadi dewan gimana? Jadi dewan enak nggak? Nggak enak sih. Karena banyak rambu-rambu ya. Iya. Anu bener irek Kurang-kurang. nyalon soalnya. Calon, Kolektif kolegial kan Iya, gitu. iya, Kalau iya. akan nggak bisa begitu. lebih enak, lebih banyak enaknya, lebih banyak gak enaknya. Lebih enak sekarang sih. Kita bebas berbicara. Bisaan Iya. ngejawabna. Jadi dewan kan ada patsun partai yang Iya, tidak iya. boleh. Nah, Iya. ini tidak sesuai dengan hati nurani kita. Yang mana akhirnya kita ini akan bertolak belakang dengan rekan-rekan anggota DPRD Betul. yang lain. Tapi daek-daek, ya, berarti. kalau anggota yang lain secara umumnya kalau A kan selalu B, bodoh amat lah begitu kan. Kan begitu. Kalau sekiranya salah ya salah aja. Ya, kan, betul. kan begitu. Nah, biarin aja. Jadi- tapi kan dampak secara politis terhadap kita, daya dukung dari rekan-rekan kurang. Nah, Gitu. salah satu yang Abdi capture, yang Abdi tangkap dari AA pada saat duduk di dewan saat itu adalah AA salah satu dewan yang punya gaya hidup sederhana, Kang Andi. Jadi lamun ngantor eta, lamun di terminal lamun anya naik beca gitu, jalan kaki, segala Ngojek macam. mungkin ya, Iya, ngojek. gitu. Jadi itu jarang yang dilakukan. Enggak, bukannya Dewan Nosok ngekosnya di Rangkas. Emang dewan nggak Maksudnya punya rumah dinas? Perumahan atau apa gitu, Gimana?
Dewan nggak punya perumahan atau ini? Enggak, kita ngontrak. Nggak punya rumah dinas emang. Punya kita ngontrak, Oh. ya kita ngontrak. Jadi karena apa? Waktu pelantikan itu juga kan sengaja naik beca dengan si Teteh kan. Ya udah kita pelantikan ke kantor dewan yang terhormat, kita naik beca aja. Malu, nggak apa-apa. Uji nyali, cek kan. Ya iyalah. Iya, betul. Kita uji nyali. Uji nyalinya apa? Mau nggak ikut ini pendamping istri naik beca, naik beca gitu ya. Orang naik Fortuner, naik segala rupa. Saya naik beca kan. Coba. Alhamdulillah. Ternyata ada kebahagiaan tersendiri, ya. Ada kebanggaan tersendiri dengan cara seperti oh iya, ini untuk gambaran ke depan. Kalau kita jadi wakil rakyat ini jangan sosokan lah. Siap. Terus Bang Hafid, punya pertanyaan ya. Awalnya kan Jaro ya, terus terpilih menjadi anggota dewan. Ketika jadi seorang wakil saya gitu ya di sana, ngerasa nggak bahwa bisa lebih leluasa, lebih punya wewenang untuk membuat kembali ke Sawarna akhirnya ya, atau Sawarna atau Dapil 4 lah ya, untuk bisa lebih di-expose sehingga ternyata cik oh benar ketika saya jadi dewan ternyata saya lebih punya power gitu. Kesempatannya lebih besar ada peluang begitu. itu enggak? Iya, sebetulnya kan kita juga dewan juga ada keterbatasan. Keterbatasan komunikasi. Kalau misalnya bertolak belakang dengan pengelola juga kan tidak akan jalan juga. Makanya perlu berkesinambung, bersinergi ya. Disebutnya oleh rekan-rekan ini Dewan Sawarna. Dewan Sawarna. Ya Dewan Sawarna Kenapa dengan itu? Cilograng. Kenapa itu? Karena setiap yang namanya diusulkan ya, dalam Sawarna deh gitu ya. itu antara Sawarna dengan Cilograng, iya. Itu aja kan seperti itu. Infrastruktur Cilograng. Sawarna gitu. Cilograng Sawarna, yang lain-lain mah enggak. Seperti itu. Nah, termasuk juga kan kita juga punya hambatan. Di sini yang namanya dewan kan masing-masing punya ini bagian saya, ini bagian saya. Kan begitu. Oke lah, kita pisah ya. Ini bagian. Tapi kan kita juga perlu dukungan yang lain. Kalau saya punya program untuk Lebak Tipar misalnya, tolong Pak Iip ini jalan ke Cilograng ke misalnya ke Pasir Salam. Pasir Salam betul. Oh, tolong dukung. Oh iya, kita saling dukung lah dengan Kolaborasi ya akhirnya ya. berkolaborasi saling dukung. Karena apa? Dalam pandangan praksi nanti disebutkan program usulan untuk jalan nanti ditulis lagi di praksi ini. Didukung lagi. Iya, jadi iya. saling begitu Iya. ya semua. Iya. Ya, saling, Jadi makanya, kalau saling mengajukan, menulis jadi gol iya, akhirnya ya jadi gitu ya. seperti begitu. Kalau misalnya kita secara pribadi Susah ya. sendiri-sendiri Berat susah ya. juga. Susah juga Semua ya. praksi harus menyetujui. Iya. Oh ini program untuk kegiatan di masing-masing wilayah. Jadi bukan hasil saya bukan. Semuanya juga berkolaborasi. Iya. Seperti itu. Itu Bang Hafid gambaran nanti kalau Bang Hafid punya niatan insya Allah ya. Insya Allah. Jadi ketua RT. 2029. Hanya dengan 2029 catatan kan ya. begini. Amin. Jadi ada sebuah kelemahan juga. Informasi publik itu harus sebagai anggota wakil rakyat, sebagai dewan, ini apapun juga yang diminta oleh media, oleh LSM, oleh media, informasi, sampaikan aja. Apa adanya. Iya, apa adanya. Jangan, kalau tidak, kalau ada yang datang, ini minta statement ini, tolong dulu ke sana, ke bagiannya. Ke komisi nanti kalau tidak di komisi tidak ada biar nanti ke AA. Oh iya. Nanti AA berbicara atas nama praksi bebas Betul. atau nama Pribadi, personal iya. ya. Iya. Kan begitu. Kan seperti begitu. Makanya kedekatan dengan media itu bagus karena apa? Salah satu cara untuk informasi publik kepada masyarakat. Betul dan betul. dan media sendiri kan sebenarnya mereka butuh informasi ya yang transparan gitu ya, bukan untuk yang enggak gitu kan. Walaupun Enggak. tidak bagus informasi itu ya sampaikan. Iya, Kalau iya. jalan goreng ya goreng kan Iya, begitu. Iya, jangan disumput Iya. salinum. Iya. Bisi tamiang melit kabitis kayak gitu. Berarti belum terjawab nih tadi. Yang mana nih? Banyak enaknya, banyak enggak enak jadi dewan. Jadi dewan itu sebetulnya enak dan tidak enak. Heeh. Karena selama di dewan 5 tahun ini bagiannya legislasi terus 5 tahun. Legislasi itu adalah pembuat peraturan daerah. Ya. Jadi apal nungaran anggaran mah karena bagian anggaran nggak ngerasakan itu badan anggaran. Perda aja. Jadi di Perda Fokus ini, di Perda waktu itu ya. Di Perda ini peraturan daerah biasanya ketua pansus, wakil ketua pansus. Ya. Jadi peraturan daerah selama 5 tahun ini dominan jadi ketua pansus atau wakil ketua pansus. Itu peraturan daerah. Itu aja yang diurus peraturan. Ya. Iya, makanya itu nanti ada korelasi dengan pertanyaan berikutnya. Kenapa ada korelasinya? Karena kan A juga ikut
maju lagi kontestasi pileg kemarin 2019 ayah. 2024 juga. 2019 kemarin ikut juga. 2019 ikut juga ya? Iya. Betul. 2019 kalau nggak salah dari partai masih sama ya? Perindo Oh Perindo, enggak, 2019. Enggak. 2019 enggak ikut ya? Enggak. Kemarin Perindo ya? Istirahat, iya. Iya, Perindo kemarin. Dan berarti salah satu orang yang gol apa gagal? Gagal. Enggak. Kita kan sekarang sudah peta politik sudah berubah. Betul. Nah, peta politik sudah berubah karena yang namanya kalau hanya sekedar berbicara tanpa kedekatan walaupun udah bagus berbicara, perbuatan sudah bagus, tapi tanpa kedekatan secara prinsipil dengan para tokoh-tokoh yang ada juga sulit. Betul. Satu itu, kedua, ini sekarang ini sudah orientasinya money politik ya. Uang, kan begitu. Mana yang punya Money duit? oriented Ya, gitu ya. mana yang punya duit itu yang menang. Nah, salah satu yang kemudian tertancap dalam benak saya adalah itu adalah salah satu calon dewan saat kemarin pileg yang dari awal menyuarakan no money politik. Gitu. Ketika AA menyuarakan itu asli no Ya. money politik niat atau emang nggak punya duit? Tapi maksud saya gini, saya ingin tanyakan, apakah memang kemarin memang benar-benar tidak mengeluarkan uang begitu sehingga tidak terpilih atau memang keluar duit mah misalkan. Ngan memang tegede gitu ta. Jadi sebenarnya begini, kita ini tidak mengeluarkan wah ini milih enggak. Iya. Enggak seperti gitu. Berarti kos politik mah Ya. keluar ya. Kalau kos politik kita keluar, tapi karena kita udah komitmen, money politik maaf tidak. No gitu Arek ya. dipilih, arek dipilih, Mangga arek gitu ya. dipilih itu mah udah risiko. Ini yang harus kita angkat jempol Kang Andi. Dan ini yang harus kita suarakan Pak Hafid Betul. ya ke halayak ramai bahwa prinsip Kang Erwin ini perlu ditularkan. Betul. Kan begini juga ada yang ini anak-anak misalnya abi mah teu milih ke AA. Kunaon dia teu milih ke A. Da dibere duit cenah heuh geus teu nana. Ya udah kan begitu. Nah, Iya. eta ikhlas teu apa nyeletit seeutik kan hati ente ikhlas ya. Biasa aja kan? ya, iya Karena iya. ya udah kamu yang ngerasakan ini dan sebagainya Iya, enggak apa-apa. iya. Kan begitu Betul, karena apa? betul, Ya kita sepakat. kan udah mengalami berbagai dinamika politik Iya, kan. iya, Udah betul. biasa dipilih syukur tuh dipilih baik. Karena apa? Kita sudah ada perakiraan politik. Kalau saya di ini nggak akan menang. Iya. Iya Itu iya. aja jadi nggak. Iya. Wow, udah nggak akan menang gitu aja karena ada perkiraan dukungan. Iya, Perkiraan dukungan kita kira-kira lah enggak. Udah target ini partai saya ini kalau mau duduk di dewan harus bisa mengalahkan partai PKB. Betul. Ya kan iya. gitu. Betul. Tapi karena tidak mungkin mengalahkan partai itu, makanya PKB yang nomor 7. Yang kita mah udah jauh sekali kan. Iya, Ya iya, udah, betul. Gini aja. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ini udah biasa lah. Jadi enggak aduh saya sakit. Enggak lah, udah terbiasa Iya. kan begitu ya. Udah terbiasa ini. Artinya ku AA sendiri sebenarnya nggak prediksi gitu ya, yang sudah keukur lah gitu ya, udah Udah keukur. kaukur jadi dapat suara kira-kira sekian lah. Lamun punya duit AA 500 juta menang sakieu. Akan kieu. Iya, Lamun iya. 300 juta sakieu. Sakieu. Lamun menang boga duit 50 juta menang saehe gitu. Eta menisa ehena eta Kayak gedekeun ehena. apa dia tadi pakai emot tuh. Gitu. Luar biasa. Kira-kira kapok nggak nyalon dewan? Sementara karena kita juga kan sebetulnya kita berharap bersyukur sekali anggota DPRD yang dapil 4 ini sekarang anak-anak muda. Iya, iya, sepakat. Nah, ini jadi pesan moral juga untuk mereka ya. Iya. Nah, sekarang momentumnya silakan, Nak. Ya. Dari senior ke junior. Nah, jadi pesan moral untuk mereka nih anggota DPRD dapil 4, anak-anak muda semua. Pertama harus selalu dekat dengan masyarakat. Betul. Ya. Harus selalu aspiratif. Mm-mm. Dengar nih suara-suara masyarakat. Iya, Harus banyak sering mendengar, terjun ke lapangan untuk mengetahui situasi masyarakat. iya. Ya begitu. Apapun juga. Jadi jangan ini bukan pemilih saya. Ini mah enggak milih saya. Kadang-kadang kan seperti begitu. Itu Iya. salah sekali ya. Jadi sekarang ini yang namanya warga masyarakat dapil 4 adalah binaan mereka semua. Mereka itu butuh generasi-generasi wakil rakyat yang memang sangat aspiratif ya. Kan gitu. Jadi apabila ada suatu masalah jangan takut bersuara. Iya. Ya. Ada tambang, ada galian, kan begitu yang merugikan masyarakat. Ya mereka harus bersuara. Mm-mm. Begitu. Jangan kagok ya. Ada tambang ilegal, enggak bersuara kan begitu. Betul. Segala sesuatu yang ini ya bersuara lah. Padahal Nah, gitu.
masalah di kita banyak ya. Iya, banyak sekali masalah yang harus diselesaikan oleh wakil-wakil rakyat yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, kita itu jembatani, bukan memprovokator, jembatani agar menjadi baik, begitu kan? Agar masyarakat juga tidak bingung harus kemana saya mengadu. Dan kayaknya AA siap ketika dijadikan ajang untuk bertanya oleh para junior yang sekarang di Dewan ya. Ya, karena sekarang ini ada beberapa, alhamdulillah ya, ada anggota DPRD junior ini yang baru ini juga selalu ngobrol. Komunikasi gitu ya, ya. Sharing, begini. Kita monitor kegiatan, kan sering ke monitor, karena bukan bukan. Hanya dengan kesederhanaan kemampuan AA hanya begini, kan begitu. Kalau apalagi kemampuan AA bagus kan gitu, misalnya kan, tolonglah yang penting mah ke anggota Dewan yang baru ini, tolonglah aspiratif kepada masyarakat, gitu aja. Jadi jangan pas dipilihnya deket, bola nanaon, ya gitunya. Sursor ya. Jadi di pentas. Les ya gitu. Saya kan nggak boleh begitu, harus terus berkelanjutan seperti begitu. Nanti rekaman ini Pak Hafid yang punya jagoan kemarin wajib di-share ke beliau Saya ya. akan share ke beliau. Terus mungkin juga tadi kan sempat ngobrol-ngobrol dengan dewan-dewan yang jadi ya. Nanti linknya di-share ya biar mereka bisa nonton acara kita hari ini. Dan mereka biar datang ke sini juga. Nanti kan kita nanti juga minta kepada mereka. Tolong nanti dengan zona merah. Ya, Oke, siap, mantap. Karena gini salah satu misi kita hadirnya Zona Merah Podcast ini adalah untuk memberikan ruang fasilitasi kepada siapapun, apalagi khususnya para pejabat ya, untuk berbagi informasi, berbagi apapun itu cerita dan yang menginspiratif jadi bahan yang positif untuk masyarakat gitu ya. Dan betul Bang Hafid, Erwin, jadi ingat gini, jadi ingat ke Erwin terkait penggiat sosial tadi itu betul. Ya. Kadang begini, apa yang kita lakukan saat ini kadang dianggap tidak ada, padahal bukan tidak bekerja, tapi nggak terekspos, bener tuh. Mungkin Erwin lamun jadi jarona zaman Kiwari, Dewan luar biasa. Wah, bangga semenang penghargaan anti zona merah. Iya, berhubung saat itu mah kan kurang informasi ya. Betul. Ayeuna geuning aya zaman modern mah kan ada sosmed, jadinya ka anu gitu. Andai kan dulu zaman jadi jaro begitu mungkin sekarang jadi bupati gitu. Dan gini Kang Andi, salah satu yang menjadi tolak ukur saya melihat Erwin ini luar biasa adalah aktif di medsosnya. Iya. Penggiat sosial lah gitu. Penggiat sosial. Jadi saya belum melihat, ada mungkin satu dua ada kepala desa atau mungkin anggota dewan gitu ya, 1-2 ada lah. Yang eta hampir tiap hari bikin status gitu. Iya. Eta Erwin eta gitu ayeuna. Gitu. Jadi aktivitas apa jadi akhirnya orang lihat bener kepekaan, kepedulian Erwin terhadap dunia sosial itu cukup tinggi. Iya, jadi kita tahu akhirnya kan gitu ya. Meskipun mungkin kan ada istilah bahasa politis itu pencitraan, padahal itu penting menurut saya. Ya, karena kan begini betul. juga kan selalu menyarankan. Selalu berbicara dengan kepala desa yang baru dan sebagainya untuk bermedsos ria. Betul. Jadi informasi publik ini jangan mendengar dari yang lain. Jadi kalau kepala desa ini, ada beberapa kepala desa yang bagus di medsos, menyampaikan informasi tentang kegiatan pembangunan dan yang lain, supaya dilihat oleh masyarakat, kegiatannya sebagai perbandingan. Jadi jangan menutup informasi publik. Nah di sini kepala desa ini harus menjadi di depan informasi pembangunan di desanya ini dengan di medsos. Orang kan dari tidak tahu kan, menjadi tahu. Ini ternyata ya kemajuan desa seperti ini. Gitu aja. Ya. Betul. Ada beberapa kepala desa lah yang selalu sampai Kabupaten Lebak ini ada beberapa kepala desa yang monitor bagus bermedsos ya. Iya betul. Publiknya karena enggak ada lihat satu ini enggak. Iya sekarang sudah mulai ya kalau misalkan ada kemarin baliho itu ada akun IG-nya, akun Facebook-nya, YouTube-nya dan memang harus seperti itu ya. Jadi kita tidak merasa bahwa dewan teh kamana baik gitu. Padahal mereka sibuk dengan kebijakannya, dengan keputusannya karena nggak terekspos, jadi kita kurang tahu gitu ya. Jadi begini juga ngalengkah ke masyarakat, sanajan bari deket. Kalau di ekspos media, ini ya di ekspos media, ini saya kunjungan ke kampung anu. Jadi nanti ternyata kegiatan teh seperti itu. Ini sangat bagus sekali. Betul. Jadi hidup teh tidak monoton. Kenapa sih selalu bermain? Udah kesel. Jadi iya. Kalau mau ini apa sih kira-kiranya saya ini hari ini udah saya mau ke Curug 7 pengen naik. Kita ekspos naik. Walaupun capek kan. Saya 3 orang 4 orang baturan.
Ayo mencit ayam, kurang kan begitu. Kita ada kesenangan tersendiri. Ini sudah ekwas Curug Tujuh. Kan belum tentu udah pernah ke Curug Belum, Tujuh. belum. Saya tahu aja belum di mana Curug Tujuh. Kan begitu. Curug Tujuh di mana? Nah, ini. Curug Tujuh di mana? Di itu ya, Pasir Kadal. Oh, ada Curug Tujuh, Pasir Kadal. Lebak itu batas Lebak Tipar Sawarna Timur. Oh, berarti Pasir Tangkil. Pasir Tangkil ya. Itu Sungai Cibunar. Sungai Cibunar. Iya. Oke, Bang Hafid, Erwin, mungkin Erwin ingat beberapa tahun ke belakang saya pernah ngejapri Erwin di Facebook. Saking rajinnya beliau update di sosmed, saya bilang gini di Messenger ya. Mikum AI Andi, akun Abi admin sosmed. Lebar eta dokumentasi cuman di upload itu bikin akun YouTube gitu ya. Sempat dulu mungkin Erwin ingat atau mungkin udah lupa ya. Karena saya melihat aktivitas beliau yang rajin dan rutin gitu ya. Makanya kan begini juga. Kadang-kadang kan kalau bepergian ke gunung, ke Leuweung akan sendiri. Sendiri ya. Jarang ada temen. Nah, pingin di video kadang-kadang kalau ayah tukang ngusup. Iya. Ya kumaha cenah Pak? Kieu gitu. Jadi kita itu apa adanya aja. Iya, ya. Seadanya gitu ya. Adanya, ada yang tukang ngusup atau ngalah suluh titah video titah moto. Pamoto kena kan begitu ya. Iya, kadang waya pantesannya videona kadang masuk ngige gitu ya. Batu reka leuweung bareng ngarekam kayaknya. YouTube kan. Saran gitu. Lebar ku konten Pak Hafid ya gitu. Iya. Jadi dengan segala banyak segala aktivitas yang dilakukan oleh Erwin sampai hari ini saya lihat usia yang sekarang udah mau 60 tahun masih produktif, ini luar biasa Kang Andi, luar biasa. Terus gini, ini rada melenceng sedikit ya, ini terkait tentang Zona Merah dan dasar ketika yang owner Zona Merah ini bikin studio kan mereka punya basic musik ya, hiburan lah gitu ya. Kalau menurut kacamata A sendiri sih seperti apa kira-kira para musisi di Bayah dan di Lebak Selatan lah ya terkait mereka punya bakat dan talenta di dunia musik. Harapan AA sih atau saran buat mereka-mereka yang hidup di dunia musisi itu seperti apa kira-kira A? Ya, ini juga pemikiran A seperti apa? Sangat penting sekali ya bagi para seniman pemusik ini kan. Seniman lah ya betul. Perlu suatu wadah ya yang difasilitasi oleh pemerintah setempat. Betul. Kan seperti itu agar mereka ini bakat-bakat mereka kan bakat-bakat mereka di dunia musik terutama kan banyak sekarang aliran-aliran, ada reggae, ada pop dan sebagainya. Kalau ada wadahnya ini fasilitasi lah oleh pemerintah daerah atau kecamatan ya. Ini pasti ini bagaimana nih kreativitas anak-anak. Atau mungkin saja ada event-event tertentu setiap ini ada lomba atau event musik setiap kan gitu, berikan peluang mereka ini kan begitu. Mau setiap Agustus, mau setiap acara. Karena apa? Ini kan kita banyak pemuda ini, Karang Taruna contoh. Karang Taruna juga harus bukan hanya sebatas ini apa sih Karang Taruna. Karang Taruna ini ada kegiatan-kegiatan bagaimana membina pemuda. Ada wadahnya, ada event lomba Kartini adakan kegiatan musik. Hari Kartini, Hari Dewi Sartika, Hari Sumpah Pemuda, banyak tuh. Ya, event-event atau waktu-waktu untuk kegiatan-kegiatan untuk membina pemuda dalam dunia seperti ini. Ya, terutama dunia seni gitu ya. Kenapa bakat-bakatnya yang di Bayah ya di Lebak Selatan ini pemusik-pemusiknya cukup bagus gitu. Artinya mun misalkan ada dari pemerintah minimal menyiapkan satu tempat gitu ya. Katakanlah misalnya di Bayah sentralnya gitu ya. Satu tempat khusus yang di situ bisa teman-teman musisi yang ada di daerah sekitar kita untuk bisa perform Kang Andi. Betul. Misalkan seminggu sekali gitu ya. Akustikan apa segala keren kayaknya ya. Gitu. Tapi yang nyiapin fasilitasnya pemerintah begitu. Iya. Nah, termasuk mungkin bisa semua jenis musik ya. Betul. Termasuk musik tradisional kayak gamelan apa segala macam. Nah, ini juga cukup bagus juga contoh misalnya di Bayah aja. Wah, tidak memanfaatkan terminal. Betul. Misalnya pada malam Minggu. Pacamat. Ya. Pacamat Bayah. Ya. Sekalian kan jadi pusat jajan malam hari Puja Mari. Cocok. Iya. Konsultan kulinernya AA. Cocok. Iya, sok. Ada musiknya, kegiatan malam Minggu kan di situ. Jadi di situ adalah ajang kreativitas anak-anak muda di bidang musik. Tapi penunjangnya ada pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di sana, berkolaborasi. Saya yakin kan terminal butik mah poek eta, visioneun. Kita teh butuh hiburan, butuh hiburan.
Iya Boleh lah. Hiburan YouTube deh. Nanti kita pas undang Pak Camat, Kepala Desa Bayah Barat, kita senggol itu nanti. Iya, senggol itu. Luar biasa. Supaya malam minggu ini jadi begini. Jadi saya juga berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dorong pemuda. Betul. Jangan merasa ini Lain olahraga wae jangan nya. negatif, jangan. Harusnya dibina, diraih. Bagaimana cara supaya positif? Betul, Gitu, betul, ya. betul. Gitu. Karena mereka juga harus punya tempat untuk berkreasi. Berikan tempat berkreasi yang leluasa kepada mereka. Atau dah agak seniman. Tiasa musik, tiasa Gitu nama. Ama nggak bisa. sama berarti. Tapi di YouTube itu lip sync apa beneran Ayang nyanyi? Hah? Yang Sawarna itu Lip sync. Oh, lip. Bukan itu yang nyanyi apa? yang Pantai Sawarna. Wangsit Wang Sawarna. Wangsit Sawarna. Itu yang penyanyi pengarangnya AA. Tuh kan Nah, jadi Wangsit Sawarna ini kan AA yang liriknya. liriknya AA. Penyanyinya Pak Adang Sondara dari Bandung. Oh Di iya. lip sync sama Pak Mama. Pemaman, ya. Cilogram. Paman, Iya. Adang Sondara itu disebutnya Adang Bendo. Adang Bendo Iya, ya. Adang Bendo. Jadi dia tuh artis Kayak terkenal. lirik nanti kok Abilap deh, lirik lagunya gimana? Gimana? Yang Wangsit Sawarna Wangsit itu Sawarna. liriknya. Liriknya panjang. Panjang. Pada yang ngedengerkan. Mohon sok. Oke. Boleh siap-siap. Ini panjang ya. Siapa? Karena menyangkut potensi yang ada di Iya, Batak Selatan. betul. Lawang saketeng muka siloka. Ulangi deui. Iya. Wangsit Sawarna. Lawang saketeng muka siloka, risalah Sawarna jeung Cilangkahan nu natrat dina sajarah geus wancina dibuka. Gunung Kembang bakal ngagembang. Karang Bokor pijadian obor. Tanjakan Cariang ngancik dangiang. Tumenggung pitutur menak jeung pangagung kudu diturut jeung dijungjung. Basisir Ciantir nu mimiti lilir, Tanjung Layar mata keral. Tapak Sikabayan Ciciren mimiti aya kahirupan. Karang Berem matak tentrem, Karang Bodas matak waas. Legon Pari nyari tur asri, Karang Taraje bakal jadi bebende. Cilograng teu kudu ringrang, Cibareno bakal loba nu mikasono. Bagedur bakar masur, Binuangeun bakal jadi pangjugjugan bangsa deungeun. Cilangkahan lengkah munggaran Sangkabayan, Malingping bakal jadi panto gerbang mapag nu bade sumping calon ibu kota. Sesi berikutnya kita bedah ini. Kela Cihara hayang sajahtera, pangarangan teu ringrang teu hariwang, Cisiih panyapih jeung pangbintih, bayah nyaring pola sangkan teu susah. Cisungsang nyangking pakem kahirupan, Iya. Darmasari acining babakti nu geus wancina digali. Sawarna bakal sohor ka mana-mana. Prak sekeseler ti kaler, dulur-dulur ti kidul, baraya anu ti wetan, para pangagung anu dumuk di belah tungtung, gerasa beungkeutan sangkan Sawarna jeung Cilangkahan, nyandang jejuluk kota bungsu anu gandang. Pantai Pulau Manuk 28 Maret 2001. Di Pantai Pulau Manuk ciptakan lirik lagu 2000 hiji. Wangsit Sawarna itu. Itu waktu Janari jam 2 malam waktu mancing di Pulau Manuk karena tidak dapat ikan ya 14 useup pegat bae Nulis lagu. Akhirnya dina jembatan Pulau Manuk anu masih keneh goreng duduk sendiri ngelamun sampai ningali kaleuweung set ada kata-kata seperti itu 2 detik hilang udah. Jadi ini bukan mengarang sih sebelumnya ya. Iya. Nggak tahu lah, nu penting mah hafal aja. Iya. Gitu. Iya, aya pertanyaan ya. Isu Cilangkahan tahun berapa sih mulainya? Isu Cilangkahan? Apa? Mulai ramenya tahun berapa isu Cilangkahan? Cilangkahan itu baru ramenya itu baru tahun 2000 setelah pemekaran Provinsi Banten. Oke, berarti itu 2001 ya. Ya. Oke, yang kedua, itu Darmasari digali. Isu Gama emang di tahun baraha? Darmasari itu kan Darmasari itu acining babakti nu geus wancina digali. Artinya bahwa geus waktuna Darmasari itu seluruh potensi yang ada di sana akan menjadi sesuatu yang akan. Nah, tahun 2001 kita kan tidak tahu kalau misalnya Darmasari bakal ada pabrik semen. Atau justru itu Eta, maksudnya eta. itu pertanyaan maksudnya Iya. eta bisa nemu lirik itu kunaon jadi korelasinya jeung ayeuna gitu maksudnya. Apakah punya paranormal gitu? Mun boga trah dek datang gitu.
Ada nyerangkut gitu, Ya, nyerangkut. makanya kita kalau mau bongkar dari bahasa, contoh aja begini. Bayah nyaring pola sangkan teu susah. Bayah itu kan paru. Iya, Ya. hate ya. Ya, jadi nyaring. Yang bagus, yang tidak bagus, ini kalau di bayah itu disaring. Hasilnya tidak akan jelek. Adem aja ya. Kan begitu. Karena apa? Semua yang datang, yang dimakan, yang diminum, yang dihirup dan sebagainya selalu masuk ke sini, selalu disaring. Yang bermanfaat untuk masyarakat. Bayah ini selalu adem. Jadi tidak akan terlalu banyak letupan-letupannya. Iya, Nggak iya, akan iya, banyak. iya, Gitu. Iya, rada harus ada momen khusus Khusus ngebahas ini kalau ngebahas khusus, ini betul. apa tema yang Wangsit berhubung Sawarna. iya, Wangsit Jadi Sawarna. ini kayaknya kalau kita buka, kita bedah dari Wangsit Sawarna ini ini nggak akan cukup satu episode Betul, lagi. saya rada ngahulang tadi bahasanya lah, kela cite. Ah. Maksudnya Ya, kayak bukan ini hasil salah- karya ini dina hanapeun salah tangkal satu contoh kerngusep aja. bukan, Salah satu contoh aja kalau mau buka potensi. Ini daerah kan ada, ini tambahan ya. Iya. Contoh aja kita mau buka potensi satu daerah. Teu sapati-pati nyeun nama lamun teu harti. Betul. Salah satu leres, contoh. leres. Ini ada desa di Cilograng, salah satu contoh. Cikamunding. Cikamunding ya. Cikamunding itu ada kampung namanya Cileungsir. Cileungsir ya. Cileungsir. Iya, tahu. Ada namanya Pasir Peti. Pasir Betul. Peti yang sekarang jadi lapang bola. Ada namanya apa yang sekarang ada penambangan itu Cigolo. Daerah Cileungsir. Cigolo. Ya, man. Daerah Cileungsir. Artinya kan begini. Cikamunding itu mengandung arti bahasa Cikamunding. Cikamunding itu aciding cai jating diri kembangna koneng. Kalau cai jadi aci batu, batu kembangna koneng emas. Emas iya. Cileungsir itu ngaleungsir. Ngaleungsir itu ngagali. Ngegali ya. Kali, Iya. iya. Ya, ngagali. Ada pasir peti, ada batu yang di petian. Tah, eta cenah. Eta meureun ieu mah kudu dipotong ieu tong bijak. Maaf, abdi lain teu hoyong ngabahas eta ayeuna, tapi eta mah kudu acara khusus Iya. Acara khusus Iya. Sabab ieu mah bakal Panjang, panjang, iya, bakal panjang. Bakal Nah, mengandung rahasia yang belum terungkap. dan akan menjadi penasaran yang akan Iya. tingkat tinggi nanti. Betul kita bahas nanti. Oke, episode ini. kayaknya kalau kita bahas obrolan-obrolan yang lainnya ini aduh luar biasa. Masih banyak yang harus kita gali dari Betul, AR betul, ya. betul. Saya tidak hanya seorang aktivis wisata, aktivis sosial, tidak hanya seorang politisi, tapi juga budayanya juga ya. Budayawan Penggiat lah. budaya gitu sangat ini. Untuk itu nanti mohon izin kapan-kapan kita akan undang lagi khusus kita bahas masalah budayanya. Iya, begitu gitu ya. Siap, oke. Jangan kapok Seru ya. Seru ya kawan-kawan ya. Oke. Soalnya hal yang baru buat kita ya Hal untuk yang baru budaya dan itu. ini akan penting untuk generasi muda untuk diketahui gitu ya bahwa betul. kita yang katakanlah saat ini berpikir udah kemana-mana ternyata jangan terlalu banyak tangah gitu kudu loba sering tungkul di sekitar kita banyak hal potensi yang harus kita gali gitu seperti itu. Betul Bang Oke. Apip ya. Baik kawan-kawan semua para penonton dimanapun berada kayaknya untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, bukannya kita nggak mau panjang-panjang kali lebar begitu ya, karena waktu terbatas. Kita pastikan akan diundang lagi di episode berikutnya, khusus dengan tema yang berbeda tentunya. Hari ini kita gali tentang pribadi profil dan alhamdulillah kita sudah dapatkan itu. Dan tema berikutnya nanti kita akan fokus di budaya seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk penonton yang sudah setia nonton kita ya dari awal sampai akhir. Penonton bayaran. Tonton bayaran ya. Mudah-mudahan nggak kapok dan nanti undang teman-temannya datang ke sini begitu ya. Oke, dan terakhir mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, tentu yang salah dari kita, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona merah milik kita. Atununa.